Selamat siang pemirsa, News Lampung berjumpa dengan kami di program khusus Pilkada di musim pandemi. Edisi kali ini kita akan membahas tentang sosialisasi bakal calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung di masa pandemi. Selain disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube official iNews Lampung live streaming, acara ini juga disiarkan tunda di layar iNews Lampung. Saya Irwan Marwah yang akan memandu acara ini selama 60 menit ke depan. Untuk membahas tema kita pada siang hari ini, saya sudah bergabung dengan 3 narasumber yang berada di tempatnya masing-masing. Yang pertama ada Bapak Muhammad Yusuf Kohar, bakal calon wali kota Bandar Lampung. Yang kedua ada Ibu Patikatul Khoiriah, Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung. Dan ketiga ada Ibu Ari Darmastuti, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Baik, pemirsa, sebelum kita berdialog dengan ketiga narasumber kita siang hari ini, kita saksikan dulu tayangan video yang sempat viral dalam 2 pekan terakhir. Ini dia tayangannya. Tolong sampaikan dari dengan Pak Yusuf Kohar. Dari saya Murah-Murahkan Tayeng. Jangan kebagikan sembako. Nggak boleh. Ada nggak perintah dari KPU? Ada? Boleh. Ada? Mana saya lihat? Bukan perintah, Pak. Tapi Ya mana? Saya lihat dulu. Coba sini saya lihat. Bapak silakan koordinasi sama Bawaslu dan Panwaslu yang sudah terbentuk, yang sudah didapat ke SK dari KPU. Iya, SK dari KPU ada nggak yang disuruh kampanye untuk di kelurahan-kelurahan masuk di wilayah RT? Nggak boleh, Bu. Saya minta nggak boleh. Tolong Pak ya. Nggak bisa itu. Menyalahkan aturan. Sampaikan pada Pak Yusuf Kohar. Dari saya, Lurah Bulagaling. Catat nama saya. Ya. Tolong, saya minta Ibu jangan masuk wilayah Bulagaling. Ya, baik, itu tadi cuplikan video yang sempat viral 2 minggu terakhir. Pak Yusuf sudah senyum-senyum. Ada komentar Pak Yusuf, ini nama Anda disebut-sebut langsung ini oleh salah seorang oknum lurah di Bandar Lampung. Silakan Pak Yusuf. Jadi saya sebagai atasan, yaitu sebagai wakil wali kota Bandar Lampung, merasa malu ada lurah yang seperti itu. Dan lurah itu mestinya melayani masyarakat. Jadi camat, lurah, RT, dan lingkungan. Jadi silakan saja orang ingin bersosialisasi. Malah kita memfasilitasin. Dari siapapun calon, ya silakan. Tapi jangan melanggar yang namanya protokol kesehatan. Sepanjang yang namanya kita tidak melanggar, ya itu tidak ada masalah. Karena nanti kan kalau yang menyemprit kita atau yang menegur kita adalah Bawaslu atau pihak kepolisian kalau kita memang salah. Karena sampai sekarang ini kan kita belum bertanding, belum ada calonnya, hanya bakal calon. Ya kan? Nah ini yang selama ini kita kan hanya memberikan souvenir, bukan sogokan. Jadi yang namanya bangsa Indonesia ini kan kalau kita nggak ada oleh-oleh, nggak bisa dia tersenyum-senyum kan. Tapi pada saat kita sudah ditetapkan jadi calon juga, ada juga yang masih kita bisa bagikan kepada konstituen kan, yaitu berdasarkan ketentuan daripada KPU Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu yang namanya mungkin jilbab, mungkin topi, mungkin baju kaos, mungkin yang namanya baju ya, atau stiker, atau yang namanya kalender, atau pulpen, atau yang namanya cangkir. Tapi masih ada juga oleh-oleh kita berikan. Kalau arogan seperti ini kita malu, Pak. Kita ini negara Republik Indonesia yang tercinta. Baik, sebagai bakal calon wali kota, Anda merasa dirugikan dengan kondisi yang ada saat ini? Jelas dirugikan, karena sekarang ini kesempatan kita untuk sosialisasi. Jadi supaya yang namanya warga Bandar Lampung ini jangan sampai beli kucing dalam karung. Jadi kita sosialisasi aja, kita hanya selo 10 menit, Pak. Karena kita compete, jadi hanya 30 orang, dan kita bertemu hanya 10 menit. Dan tim kita itu hanya 2 orang, 1 titik. Jadi hanya mengucapkan Assalamualaikum, ya kan? Ini kami dari tim Yusuf Kohar kan, ingin bersosialisasi untuk menyapa masyarakat bahwa Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo mencalonkan diri. Nah,
Mungkin itu aja, dan kita mungkin kalau di sini ada Tapi, oleh-oleh. tapi katanya Anda membagikan, ada juga membagikan sembako, benar? Informasi itu Pak Yusuf? Saya tidak pernah membagikan sembako, Pak. Saya tidak pernah Oke. turun. Tapi pada saat waktu itu ada lurah yang menghalang-halangin untuk tim kita bersosialisasi, saya datang sebagai wali kota Bandar Lampung, wakil wali kota Bandar Lampung, saya datang. Saya marahi, jangan menghalang-halangin calon atau bakal calon yang ingin bersosialisasi. Karena kita ini supaya pemimpin ke depan ini jadi baik, jadi benar. Nggak ada yang bisa memaksa-maksa. Nah, tim kita juga tidak boleh memaksa-maksa. Jadi semua orang itu tidak boleh maksa-maksa. Silakan aja dia bersosialisasi. Nanti di TPS-nya masing-masing siapa yang berhak untuk dicalonkan atau Anda pandang baik untuk dicalon, yaitu Anda coblos. Kan itu aja, Pak. Jadi, Baik, jadi kita juga mau tahu bagaimana komentar Badan Pengawas Pemilu. Ini kita tahan dulu, Bapak Ibu. Kita mau jeda sejenak. Pemirsa, kami masih akan kembali setelah yang berikut ini. Ya baik pemirsa, Anda masih bersama kami di program Pilkada di musim pandemi. Baik, tadi Pak sudah kita dengar dari bagaimana komentar Pak Yusuf terkait soal video yang sempat viral. Kita sudah sudah hadir Ibu Fatikatul Khairiyah. Saya mau minta komentar beliau dulu. Mbak Khair, ini menarik ini. Saya mungkin mau tahu dulu nih, kasus seperti ini hanya terjadi di Bandar Lampung atau memang sudah pernah terjadi di daerah-daerah lain? Pertama, memang peristiwa semacam ini baru terjadi di Kota Bandar Lampung. Dari 8 kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada di Lampung, ini kasus seperti ini memang baru kita dapati di Kota Bandar Lampung. Pun juga saya rasa juga ini kita belum pernah dengar gitu dari provinsi lain ya, yang bisa terekam oleh saya begitu. Dan ya mudah-mudahan nggak lagi yang seperti inilah. Ini kan kita mesti berpolitik kan, menggunakan politik yang santun lah ya. Oke. Baik, Mbak Khair, kita tahu bukan hanya Pak Yusuf, sebelumnya juga ada bakal calon lain juga ikut dihalang-halangi lah, atau bahasanya seperti itu. Apa dengan dalih ini melanggar karena tidak ada izin KPU, tidak ada izin Bawaslu, dan tidak ada izin gugus tugas COVID-19 dan sebagainya. Sekarang saya wilayah Bawaslu deh. Sebagai lembaga kepengawasan pelaksanaan pemilu kepala daerah ini, ada nggak yang dilanggar dalam posisi itu? Saya ingin memulainya dari ini dulu ya, dari tahapan. Jadi boleh, silakan. Tahapan penyelenggaraan pilkada ini kan kita mulai lagi, direaktivasi itu kan pada bulan Juni yang lalu ya. Kemudian saat ini belum ada pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU. Pendaftaran pasangan calon itu baru akan dimulai nanti bulan September. Saat ini yang sedang kita hadapi tahapannya itu adalah tahapan verifikasi perbaikan untuk calon perseorangan. Karena startnya antara calon perseorangan dengan partai politik itu kan berbeda. Kalau calon seorangan kan melalui proses verifikasi dukungan gitu ya. Kemudian kalau partai politik itu harus menggunakan rekomendasi dari DPP partai politik begitu. Nah, sehingga karena belum ada pasangan calon, maka belum ada subjek yang bisa dikenai sebagai pelanggar pada tahapan pilkada ini untuk kategori pasangan calon. Saat ini semua orang-orang yang punya keinginan untuk menjadi calon wali kota atau wakil wali kota itu punya kesempatan untuk melakukan sosialisasi. Tapi itu bukan ranahnya.
Tidak ada batasan karena Tidak ada ini batas, bukan ranahnya pengawas pemilu ya, bukan ranahnya penyelenggara pemilu untuk membuat aturan. Misalnya kalau di dalam masa kampanye kan kita jelas punya aturan. Yang namanya kampanye itu harus ada surat pemberitahuan, harus ada STTP. Tapi kalau tahapan ini namanya tahapan sosialisasi kita menyebutnya, itu memang tidak ada ketentuan dari peraturan penyelenggaraan pemilihan ini yang mengatur secara khusus bagaimana sosialisasi itu dilakukan oleh pasangan calon. Tetapi memang Bawaslu ya sebagai lembaga pengawas pemilu dalam proses persiapan pelaksanaan tahapan ini kan kita melakukan namanya sosialisasi untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran. Salah satunya apa yang kita lakukan? Kita melakukan sosialisasi untuk politik uang, gitu ya, partisipasi masyarakat untuk menolak politik uang. Kemudian juga netralitas ASN. Kita kan sudah melakukan pengawasan nih terhadap netralitas ASN. Sudah ada beberapa rekomendasi kita ke Komisi ASN terhadap oknum-oknum ASN yang sudah menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu calon, bakal pasangan calon begitu ya. Termasuk juga kita tentu berharap tidak ada juga politisasi terhadap birokrasi begitu. Ini kan bagi kami ini kan alarm nih bagi Bawaslu apa yang terjadi di Kota Bandar Lampung ini kan alarm. Kembali dengan ini tadi kan sosialisasi masih dibolehkan. Apakah pasangan bakal calon harus meminta izin ke lembaga-lembaga yang tadi disebutkan Bawaslu, KPU dan gugus tugas untuk mensosialisasikan diri mereka? Karena kan tadi Mbak Khoir disebutkan bahwa bukan ranahnya Bawaslu untuk sementara ini. Oh iya, kita tidak yang tadi saya sampaikan dalam peraturan KPU maupun di Undang-Undang 10 tahun 2016 ini kan tidak mengatur tentang sosialisasi pra penetapan pasangan calon. Itu kan zona kosong yang tidak diatur dalam undang-undang. Jadi artinya tidak ada ketentuan bagi orang-orang itu untuk minta izin ke KPU atau kepada Bawaslu. Tapi tentu kami juga tidak ikut campur ketika pada ranah misalkan ada peraturan daerah yang mengatur bahwa ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi, itu kan soal lain, gitu. Bukan ranahnya pengawas pemilu. Baik, Bu Ari, apa komentar Anda, Bu Ari, terhadap peristiwa yang di Bandar Lampung ini terjadi? Ada dua bakal calon yang sempat katakanlah dihalang-halangi, yang saat ini bersama kita adalah Pak Yusuf Kohar. Silakan Bu Ari, apa komentar Anda soal ini? Terima kasih Mas Irwan. Seru sekali yang Bandar Lampung ini selalu unik ya. Pilkada di Lampung selalu unik ya, yang seperti ini dan seru. Kalau saya begini, kalau sebagai betul, sebagai warga masyarakat, selama belum ada penetapan calon dari KPU, saya pikir siapa saja boleh melaksanakan bukan hanya sosialisasi, tetapi dalam masa pandemi ini membantu masyarakat boleh-boleh saja, mau ngasih sembako, mau ngasih baju, mau ngasih apa saja. Dan tidak harus izin dan sebagainya. Ya, karena itu hak warga negara. Pak Yusuf Kohar di sini adalah sebagai warga negara, dia bukan sebagai calon, belum ditetapkan. Jadi clear menurut saya. Jadi tidak boleh ada orang yang menghalangi warga negara melakukan memberikan bantuan kepada warga lain. Lain soalnya kalau kemudian sudah ditetapkan sebagai calon. Ya, jadi saya pikir ini juga agak lucu. Kalau misalnya PNS kemudian merasa mengawasi, saya pikir aturannya jelas. Misalnya soal mengumpulkan orang, itu kan sudah ada aturannya. Sekian orang harus lapor ke aparat keamanan dan sebagainya. Selama tidak melampaui jumlah itu, saya kira juga tidak ada ketentuan itu. Ya, karena misalnya apakah membuat kerumunan lebih dari berapa orang ya, saya lupa. Yang aturannya harus lapor ke aparat keamanan. Kadang-kadang kita pindah dari tempat ke tempat juga tanpa izin. Tanpa izin. Saya pindah aja bawa pakai mobil kemana-mana dan gak ada yang nyetop kok, biasa saja gitu. Dan ini saya kira prosesnya seperti itu. Lain kalau nanti sudah ditetapkan sebagai calon dari KPU, saya kira akan berlaku kemudian pengawasan oleh Bawaslu. Tapi mesti clear, selama belum itu berarti siapa saja menurut saya boleh dalam konteks pandemi ini memberikan bantuan apapun kepada warga masyarakat yang memang terdampak saat ini. Misalnya alat-alat pelindung diri, alat kesehatan, bahkan sembako pun Mbak Khoir saya kira boleh saja karena banyak orang yang kena PHK dan sebagainya dan kurang makan dan sebagainya. Saya kira kita melihatnya seperti itu saja. Jadi siapa saja mau dia calon mau tidak saya kira boleh saja. Ini Mas Irwan ya pandangan saya tentang kondisi saat ini. Bu Ari, kalau kita lihat dengan kondisi yang ada ini sudah mengarah ke tidak netralan ASN. Anda melihat seperti apa? Nah, ini saya kira saya ingin mendukung pernyataan Mbak Khoir tadi. ASN harus mulai hati-hati melakukan tindakannya karena ini nanti pada saat
sudah ditetapkan sebagai pasangan calon, maka justru mereka yang akan terkena pasal ketidaknetralan PNS, dan itu yang ASN, dan itu nanti yang justru akan jadi lesson learn. Mudah-mudahan tidak ada yang perlu nanti masuk pengadilan, dilaporkan ke Gakumdu gara-gara itu. Ya, saya pengen kasih tahu aja, kalau soal banner harus diturunkan, ini di dekat rumah saya justru belum punya bannernya Pak Yusuf Kohar. Mana Pak Yusuf Kohar? Nggak ada bannernya di tempat saya. Gitu. Ya. Pemirsa, kami masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di live report Pilkada di musim pandemi. Baik, dengan kondisi seperti yang disampaikan Mbak Khoir dan Bu Ari tadi, jelas bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh bakal pasangan calon, ya, yang karena bukan hanya Anda juga, tapi ada calon lain juga ikut juga dihalang-halangi. Anda sebagai salah satu pasangan, Anda merasa dirugikan tidak nih Pak Yusuf? Jadi saya jelaskan dulu Pak Irwan. Ya, jadi gimana, persoalan Pak? Ini karena yang namanya istri daripada Wali Kota Bandar Lampung, Pak Herman AN, mencalonkan diri menjadi Wali Kota Bandar Lampung. Nah ini persoalan. Makanya di situ banyak settingan-settingan, terutama yaitu Pak Herman AN tahun 2020 ini, yaitu menerima linmas, yaitu 4.000 linmas yang diterima dari dana APBD, yaitu digaji 500.000 per bulan. Nah ini saya lihat linmas ini hanya digunakan untuk membubarkan orang untuk bersosialisasi. Ini kan masif ini Pak. Ya, jadi kuncinya tuh di sana. Kuncinya adalah di wali kota itu sendiri. Nah mestinya wali kota ini kan mikir kalau misalnya kita ingin nyalon, ya jangan gunakan fasilitas pemerintah dong. Jangan menggunakan yang namanya uang APBD. Ya silakan aja. Saya katakan di mana-mana saya berjuang bahwa kalau kita ingin nyalon ya modal sendiri, bagikan sendiri, beli sembako sendiri. Nah, jangan menggunakan. Anda ingin mengatakan bahwa pembentukan Litmas ini bukan untuk kepentingan pelaksanaan pengamanan atau pelindungan pelaksanaan pilkada, tapi lebih kepada kepentingan pasangan calon lain. Kepentingan daripada calon. Jadi begini, mestinya dengan adanya Linmas 4.000, mestinya masyarakat warga Bandar Lampung harus merasa aman di warga Bandar Lampung ini. Bukan hanya untuk membubarkan orang. Karena terus terang saja, yang namanya kumpul-kumpul itu kan tidak boleh lebih dari 30 orang. Sepanjang dia tidak boleh 30 orang, yang membubarkan polisi. Silakan lapor ke polisi. Kalau misalnya kita pelanggaran pemilu, silakan lapor ke Bawaslu. Ini hukum kok. Jadi kita harus tahu. Jadi tidak usah fasilitas pemerintah ini hanya digunakan untuk yang namanya salah satu calon. Nah, ini tidak boleh Pak. Jadi kalau saya tidak menggunakan kok. Saya hari ini, karena saya kerja, tidak bersosialisasi. Begitu Sabtu Minggu, saya hadir. Dimanapun saya hadir. Saya akan bersosialisasi. Bu Khair, kita juga perlu tahu nih, akhirnya ketika terjadi masalah seperti yang terjadi sekarang ini. Nah, mereka ini tentu kan setiap hari melakukan sosialisasi dan sebagainya. Ketika mereka dapat hambatan seperti yang terjadi, seperti selama ini, kemana mereka harus mengadu, Mbak Khair? Ya, baik. Terima kasih, Mas Irwan. Jadi begini, yang tadi saya sampaikan bahwa semua orang saat ini boleh melakukan sosialisasi untuk menghindari hal-hal yang semacam yang seperti kemarin itu kembali terjadi. Saya pikir ada baiknya bagi semua orang yang punya itikat untuk bersosialisasi, kemudian memberikan bantuan kepada masyarakat, begitu ya, itu untuk berkoordinasi dengan keamanan, begitu. Kita semua tidak boleh melarang orang bersosialisasi, jadi silakan untuk menggunakan protokol COVID, tapi juga berkoordinasi dengan pihak-pihak keamanan mungkin, gitu ya, sesuai dengan peraturan pemerintah daerahnya seperti apa, begitu. Jadi
tidak ada lagi nanti di masyarakat itu yang kemudian melakukan upaya paksa misalnya atau semacamnya begitu untuk menghalang-halangi orang bersosialisasi. Jadi, boleh tahu nih Bu Ari, kira-kira pandangan Anda bakal pasangan calon ini ke mana seandainya kalau ini masih terjadi? Karena kan masih, kalau menurut jadwal kalau nggak salah bertanggal 4 September masih bisa ada luang waktu yang bisa dilakukan oleh bakal pasangan calon ini untuk bersosialisasi. Tapi dengan waktu yang cukup panjang ini tidak menutup kemungkinan mereka juga mendapat halangan di lapangan. Ya. Kalau persoalannya adalah di mobilisasi birokrasi ya, itu ada salurannya, jelas pakai lapor ke ombudsman dong. Semua perilaku lembaga negara ini kan diawasi oleh ombudsman, jadi komisi ombudsman. Saya kira kalau saat ini laporannya komisi ombudsman, jadi kalau misalnya ada perilaku dari birokrasi yang tidak betul, laporannya adalah ke komisi ombudsman. Baik, kalau kita merujuk dari video yang sempat viral tadi, Mbak Khoir, itu kan jelas bahwa menyebutkan tindakan pasangan bakal calon ini melanggar aturan. Kita juga agak bingung nih, langgar aturan itu yang mana. Iya, sekali lagi saat ini semua orang bisa melakukan sosialisasi siapapun itu, baik dari unsur pasangan calon yang akan mendaftar sebagai pasangan calon melalui jalur partai politik maupun yang menggunakan jalur perseorangan. Ya. Dan terkait izin kepada KPU maupun kepada Bawaslu itu tidak diatur dalam Undang-Undang Pilkada 2020 ini maupun juga PKPU terkait dengan. Berarti tidak ada perlu izin lagi ya? Ya. Tidak ada, tapi saya tidak mengatakan apakah ada ketentuan lain yang dilanggar, itu urusannya bukan urusan saya. Gitu ya, di luar lembaga Bawaslu, di luar Bawaslu. Ya, tadi misalkan Bu Ari sampaikan melalui ombudsman dan juga pihak keamanan, nah itu kan bisa jadi alternatif lain bagi teman-teman atau ibu bapak sekalian yang ingin maju sebagai bakal pasangan calon dan melakukan sosialisasi. Pak Yusuf, Anda masih menjalan atau tim Anda sampai saat ini masih melakukan sosialisasi, Pak Yusuf? Masih sama sosialisasi. Yang sekarang ini masyarakat tidak ada satupun masyarakat yang menolak kita untuk bersosialisasi. Yang jadi marah-marah ini kan camat, lurah, RT lingkungan, sama linmas itu. Jadi kalau kita berbenturan dengan masyarakat tidak akan pernah. Mestinya masyarakat yang memang betul-betul menolak atau tidak menolak kan gitu. Ini aparat kita, aparat camat, aparat lurah, RT dan lingkungan. Nah ini pun main-main ini Bu Tipatul sama Bu Ari. Jadi ada juga dia kayak marah-marah dengan tim kita, sudah tuh menyampaikan salam juga kepada Yusuf Kohar. Kami ada di Pak Yusuf Kohar. Nah ini kan aneh-aneh. Ada juga yang di lapangan lingkungan dan RT dan mungkin ini pura-pura. Nah ribut-ribut supaya divideokan. Padahal dia tidak ribut. Nah ini kan tidak boleh yang model-model kayak ini. Kami nggak mau. Tak mau kami diajak-ajak sandiwara seperti itu. Hanya dia mengamankan diri dia terhadap bosnya kan. Terhadap wali kota. Supaya jangan dimarah wali kota kan. Supaya wali kota merintahkan mungkin ada juga. Mungkin ya. Ada perintah juga. Sekarang kita lihat aja. Camat, lurah, RT lingkungan melakukan tindakan seperti itu. Kalau memang tidak wali kota tidak wali kota bisa marah. Kenyataannya sekarang wali kota tidak marah kan. Yang namanya camat, lurah, RT lingkungan melakukan tindak-tindakan yang melarang orang sosialisasi. Baik, pemirsa, tanpa terasa perbincangan kita, perbincangan program khusus Pilkada di musim pandemi berakhir sampai di sini. Saya Irwan Marwah mewakili kru yang bertugas undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.